Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Khalid di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fitur pembuatan soal pada kelas kita. Nah, sebelumnya di e-learning yang lama terdapat 3 tipe tugas, yaitu tugas ganda, tugas esai, dan tugas upload. Namun yang biasa teman-teman sekalian gunakan pada saat ujian tengah semester dan akhir semester adalah pilihan ganda dan esai atau uraian. Nah, di kelas kita sekarang fitur tugas dan tes kita buat terpisah. Fitur tes pada kelas kita sekarang cukup dengan membuat tes baru, kemudian teman-teman nanti bisa bebas memilih tipe soal untuk tes yang sudah dibuat. Apakah ingin memilih tipe soal ganda atau tipe soal esai? Jadi dalam satu tes bisa terdapat 2 tipe soal sekaligus. Perbedaannya dengan e-learning yang lama, untuk membuat 2 tipe soal berarti harus membuat 2 buah tes. Sedang kalau di kelas kita lebih disederhanakan lagi. Cukup dengan satu tes tapi bisa memuat 2 tipe soal sekaligus. Nah, sekarang kita akan coba simulasikan pembuatan tes soal ujian ganda dan esainya pada kelas kita. Silakan teman-teman sekalian login ke dalam akunnya masing-masing, dan jika sudah berhasil login, silakan klik menu tes pada bagian atas. Kemudian kita klik tombol berwarna biru, ya, klik tombol tambah pada pojok kiri atas. Maka akan tampil pop-up seperti ini. Nah, di sini teman-teman harus mengisikan terlebih dahulu detail dan keterangan tesnya. Saya akan coba lengkapi terlebih dahulu. Nah, pastikan teman-teman sekalian pada kolom judul mengisikan judul atau nama tes yang akan diberikan. Misalnya saya memberi nama PTS Informasi dan Teknologi Lanjutan. Untuk kolom deskripsi kita bisa isikan dengan instruksi atau petunjuk terkait tes yang kita buat. Boleh juga menambahkan tata tertib ujian. Memang hal ini tidak wajib untuk diisi, namun saya menyarankan kepada teman-teman sekalian agar tidak mengosongkannya. Pada kolom mapel atau mata pelajaran, pastikan teman-teman sekalian telah menambahkan jadwal mata pelajaran pada menu profil. Hal ini wajib ya. Kalau tidak mengatur jadwal mata pelajaran, maka kita tidak dapat menambahkan mata pelajaran saat ingin menambahkan tes, tugas, ataupun materi. Untuk kolom durasi minimal, ini untuk mencegah peserta tes menekan tombol akhiri tes sebelum durasi minimal terpenuhi. Jadi jika kolom durasi tes kita input 20 menit, maka kolom durasi minimal kita input misalnya 10 atau 15 menit. Yang penting waktunya di bawah dari durasi tes. Artinya, jika belum mencapai durasi minimal, maka peserta tes tidak akan dapat mengakhiri tesnya. Nah, kemudian ada kolom urutan soal. Di sini kita bisa memilih pengennya soalnya diacak atau berurutan saja. Lalu pada jumlah soal tampil, kita bisa menginput nominal soal yang ingin ditampilkan pada peserta tes. Misal kita input 10, walaupun soal yang kita inputkan ada 30, maka yang akan tampil hanya 10 saja, yang 20-nya menjadi cadangan. Kemudian pada kolom tanggal terbit dan tutup otomatis tidak wajib diisi, tetapi saya menyarankan sebaiknya teman-teman sekalian menggunakan fitur ini. Nah, yang berikutnya pada formulir tambah atau ubah tes terdapat pengaturan yang memungkinkan peserta tes dapat melihat kembali jawaban yang dia kirimkan pada tes. Jika pada kolom tampilkan nilai ke peserta dipilih setelah selesai mengerjakan, maka akan ada kolom tambahan tampilkan jawaban ke peserta yang memiliki 2 pilihan, yaitu jawaban yang dikirimkan saja dan jawaban yang dikirimkan dan kunci jawaban. Jika teman-teman sekalian memilih jawaban yang dikirimkan saja, maka peserta setelah selesai mengerjakan tes akan dapat melihat jawaban yang dia kirimkan tiap-tiap nomor soal. Namun jika teman-teman memilih jawaban yang dikirimkan dan kunci jawaban, maka peserta dapat melihat jawaban yang dia kirimkan dan kunci jawaban yang benar tiap-tiap nomor soal. Dan yang terakhir adalah sandi masuk ujian. Hal ini mirip seperti token pada CBT. Jadi untuk lebih amannya, peserta tes nantinya harus memasukkan sandi ujian sebelum mengerjakan tesnya. Nah, jika tes sudah berhasil dibuat, maka akan ditampilkan halaman detail tes yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan coba menambahkan beberapa soal pada tes yang sudah kita buat. Silakan klik tombol manajemen soal untuk menambahkan soal. Kemudian pada bagian atas ada beberapa tombol. Ada tombol tambah, tombol impor Excel, tombol cetak, dan informasi kategori soal ganda dan soal esai. Teman-teman sekalian dapat menambahkan soal ganda melalui fitur impor Excel. Klik tombolnya, kemudian unduh format soalnya, dan teman-teman dapat mengedit soalnya di Microsoft Excel sebelum diimpor ke kelas kita. Nah, sekarang saya coba klik tombol tambah soal.
maka akan tampil lagi sebuah pop-up untuk memilih tipe soal. Apakah soal ganda atau soal esai? Saya akan pilih soal ganda, kemudian akan melengkapi soal dan pilihan jawabannya masing-masing. Jangan lupa untuk memilih kunci jawaban soal dan jika sudah, tekan tombol simpan. Selanjutnya, saya akan membuat soal tipe esai. Saya klik tambah soal, lalu pilih soal esai atau uraian. Nah, jika memilih uraian atau esai, maka akan tampil form seperti berikut ini. Pada kolom pertanyaan, ini untuk menampung pertanyaan tes. Pada kolom jawaban, silakan tuliskan jawaban pada kolom ini. Tidak wajib diisi, namun saya sarankan pada teman-teman untuk diisi. Nah, pada kolom kata kunci jawaban, field ini untuk menampung kata kunci jawaban. Teman-teman sekalian perlu mengatur kata kunci jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan, karena peserta didik tidak mungkin menjawab persis sama sesuai dengan jawaban yang ada. Untuk itu, kata kunci memungkinkan sistem akan melakukan cek apakah ada kata kunci pada jawaban yang dituliskan atau diketikkan peserta tes. Sedangkan pada kolom grup nilai, hal ini merupakan pengaturan grup nilai untuk kata kunci. Pada grup nilai ini berisikan kondisi nilai dalam persen jika mengandung kata kunci tertentu. Sehingga nantinya secara otomatis sistem akan melakukan cek pada jawaban peserta tes yang dikirimkan. Mencari grup nilai mana yang semua kata kuncinya ada pada jawaban peserta tes. Misalnya nilainya 100% jika mengandung 10 kata kunci, atau nilainya 80% jika mengandung 8 kata kunci, atau nilainya 60% jika mengandung hanya 6 kata kunci, dan seterusnya. Jadi Anda dapat mengatur dan menambahkan grup nilai secara detail. Dan pada kolom bobot soal, defaultnya bernilai 1. Anda bisa mengisikan dengan nominal 1 saja. Nah, sekarang biar teman-teman tidak pada bingung dan mengawang-awang, saya akan melengkapi kolom untuk membuat soal esai berikut. Biar menghemat waktu, saya copy soal yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, pada kolom pertanyaan saya memasukkan pertanyaan jelaskan yang dimaksud dengan desain grafis. Kemudian untuk jawabannya saya kopikan juga. Saya masukkan sebuah proses mengkombinasikan fotografi, tipografi, ilustrasi untuk bertujuan mengajak dan berkomunikasi secara visual, juga untuk memecahkan masalah komunikasi melalui kombinasi elemen grafis seperti bentuk, garis, warna, dan sebagainya. Jika sudah melengkapi kolom pertanyaan dan jawaban, sekarang kita harus mengisi kolom kata kunci jawaban. Teman-teman sekalian perlu pahami bahwa pada kolom ini kita hanya perlu memasukkan kata, bukan kalimat. Ini dua hal yang berbeda ya. Sekarang saya akan masukkan kata kunci jawabannya yang mengandung kata-kata penting berkaitan dengan jawaban dari soalnya. Pertama, saya akan masukkan kata kunci proses, kemudian saya tekan enter pada keyboard. Kemudian selanjutnya kombinasi, lalu tekan enter lagi, kemudian fotografi, lalu enter lagi. Pastikan teman-teman sekalian setelah memasukkan satu kata kunci, menekan tombol enter pada keyboard. Nah, ini sudah tertambahkan semua. Nah, pada grup nilai, di sini ada keterangan nilainya 100% jika jawaban mengandung kata kunci proses, kombinasi, fotografi, ilustrasi, mengajak, komunikasi, visual, masalah, elemen, grafis, bentuk, garis, dan warna. Nah, bagaimana jika ada siswa yang menjawab tidak semuanya atau hanya sebagian, atau mungkin hanya seperempat atau sepertiga? Maka kita bisa kemudian klik tombol tambah grup nilai untuk menambahkan kondisi lainnya. Nah, kita memasukkan kondisi nilai misalnya 80%. Jika jawaban nilainya bernilai 80%, jika jawaban tersebut mengandung proses, kombinasi, fotografi, ilustrasi, mengajak, komunikasi, visual, masalah, elemen, grafis, dan bentuk. Kurang 2 ya. Nah, kemudian kita coba tambahkan kondisi lain lagi. Nilainya hanya berbobot misalnya 70% jika jawabannya mengandung proses, kombinasi, fotografi, ilustrasi, mengajak, komunikasi, visual, masalah, dan elemen. Nah, jika dirasa masih kurang, kemudian kita bisa tambahkan lagi kondisi lainnya. Mungkin nilainya 60% jika jawabannya hanya mengandung proses, kombinasi, fotografi, ilustrasi, mengajak, komunikasi, dan visual. Jadi pada grup nilai ini, secara otomatis sistem akan melakukan cek pada jawaban peserta yang dikirimkan.
mencari grup nilai mana yang semua kata kuncinya ada pada jawaban peserta tes. Namun, yang namanya jawaban uraian atau esai, kadang-kadang maksudnya sama namun kata-katanya berbeda. Untuk itu, jangan khawatir, teman-teman dapat melakukan cek jawaban yang dikirimkan oleh peserta tes dan melakukan perubahan grup nilai yang secara default ditentukan oleh sistem. Nah, itulah tadi cara bagaimana menambahkan soal tipe ganda dan esai pada kelas kita. Memang, terlihat membingungkan di awal karena pada e-learning yang lama, soal esai tidak perlu menambahkan kata kunci jawaban seperti kelas kita sekarang. Namun, hal ini kami lakukan agar lebih memudahkan teman-teman sekalian dalam membuat tes atau ujian dengan harapan tidak perlu membuang waktu banyak untuk memeriksa manual hasil tes atau ujian Ananda. Semuanya dilakukan oleh sistem agar lebih menghemat waktu. Jika dirasa ada yang masih kurang jelas, teman-teman sekalian dapat mengirimkan pesan secara pribadi atau berkomentar di bawah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih telah menyimak dari awal. Sampai jumpa next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.